Oke, sesaat lagi acara kita akan segera mulai. Biar semangat kita minta ya sekali lagi. Mas Prambangdul. Hura! Kurang semangat. Mas Prambangdul. Iya. Jadi sudah kita lihat bersama di layar monitor. Mas Pram sudah hadir bersama kita. Iya. Dan juga ada Cak Lontong, ada Bangdul, ada semuanya Mas Akta. Dan acara akan kita mulai sesaat lagi. Sobat Mas Pram, kita berikan aplaus. Kita mohon maaf sebelumnya. Kita akan mulai acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu silakan untuk berdiri. Karena sesaat lagi kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
hadirin dimohon untuk duduk. Hadirin diharapkan untuk duduk kembali. Dan acara selanjutnya Kita langsung saja sambut pasangan Mas Pramono Anung dan juga Bang Dul. Hanura 03 menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sungguh saya hormati Bang Uso, kakak saya, sahabat saya, teman lama yang luar biasa memberikan dukungan kepada saya dan Bang Dul. Pada hari ini saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Hanura dan seluruh jajaran Hanura yang membantu sekali selama kami melakukan konsolidasi. Pak Osman Sabta dan para hadirin yang kami hormati, yang pertama terima kasih. Yang kedua, dari awal ketika tanggal 28 Agustus saya dan Bang Dul mendaftarkan ke KPU, salah satu pendukung yang luar biasa adalah Partai Hanura yang dipimpin oleh Bapak Osman Sabta. Untuk itu, inilah yang menjadi penyemangat yang luar biasa. Kalau hari ini orang datang berbondong-bondong ke pasangan Mas Pram dan Bang Dul, berbeda ketika tanggal 28 Agustus yang lalu. Kami surveinya masih saimit kecil banget. Tahu nggak saimit? Nol. Kalau sekarang alhamdulillah, kalau tidak ada yang luar biasa, mudah-mudahan kami mohon doa restunya. Pasangan nomor 3 Mas Pram dan Bang Dul menang satu putaran. Saya nggak panjang-panjang, nanti Bang Dul yang lebih panjang. Apa yang akan saya dan Bang Dul lakukan untuk warga Jakarta? Kami berdua lebih konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, persoalan real. Apa itu? Kartu Jakarta Pintar yang saya yakin jadi problem saudara-saudara sekalian. Kartu Jakarta Sehat BPJS, lansia, difabel, jumantik, PKK, posyandu, RT RW. Itulah yang akan kami selesaikan terlebih dahulu. Termasuk secara khusus bagi penerima Kartu Jakarta Pintar, kami akan bawa ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk lihat Taman Mini, untuk lihat Monas, untuk lihat Ancol, untuk melihat Ragunan. Itulah program-program kami. Kami tidak menawarkan tiba-tiba Pulau Seribu jadi Disneyland. Nah, kami akan bekerja konkret untuk itu. Yang terakhir, kalau di pemerintah pusat ada yang namanya makan siang gratis bergizi yang dipimpin oleh Pak Prabowo, saya dan Bang Dul sepakat kalau kami jadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami akan menyediakan sarapan gratis bagi seluruh warga yang bersekolah, baik negeri maupun swasta. Itulah yang akan kami lakukan. Karena nanti malam ada acara yang saya butuh ngomong banyak, sekarang giliran Bang Dul yang menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Pram. Yang saya hormati ayahanda Bang Oso, Bang Osman Sabta yang sudah seperti babe saya sendiri. Jadi saya Hanura ini juga bagian dari keluarga saya. Untuk itu teman-teman Hanura, kita berjuang tinggal 3 hari lagi. Karena insya Allah tanggal 23 November kita masuk masa tenang. Tapi awas, kita harus tetap waspada. Hari ini kemarin survei keluar, kita sudah mencapai 46%. Kita tinggal butuh 4% lagi. Persyaratan Jakarta adalah 50% plus 1. Saya yakin
dengan dihadiri keluarga besar Hanura, hari ini kita bertambah 2%. Insya Allah sisa waktu 3 hari kami lanjutkan sosialisasi. Insya Allah tembus putaran, 1 putaran cukup, dan insya Allah kita menang. Amin. Banyak orang bertanya kepada saya sama Mas Pram, Bang, apa yang akan dikerjakan 100 hari pertama? Encang-cingnya babe. 100 hari itu berapa bulan? Berapa bulan? 3 Desember, Januari, Februari, Maret. Maret akan ada apa? Akan ada apa? Bulan puasa mau lebah. Artinya pemerintah Jakarta harus mempersiapkan semua kebutuhan pokok masyarakatnya untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran. Untuk itu hari ini kami baru saja tadi pagi jumpa lagi dengan Bang Anies. Bang Anies mengingatkan kepada kita, Dul, jangan sampai yang namanya kontrak farming dibatalkan. Saya bilang enggak. Bang Anies lah yang mengagas kontrak farming kerjasama dengan para petani. Artinya beras, daging, telur, ayam, sayuran untuk Ramadan sudah disiapkan. Kalau kita bisa menang satu putaran, insya Allah Januari Mas Pram dan Bang Dul udah bisa pakai jengkol. Untuk apa? Untuk sombong? Tidak, tapi mempersiapkan Maret menghadapi Ramadan dan Lebaran. Soalnya kalau 2 putaran baru terjadi lagi Februari. Dilantiknya kita habis Lebaran. Yang nyiapin sembako siapa? Nggak ada kan? Karena itu mari kita diawali tidak dilihat dengan mata. Mereka melihat kita adalah 0-0, tapi dengan kerja keras dan sambutan masyarakat Jakarta, alhamdulillah kita sudah melebihi mereka. Dan insya Allah 4% bisa kita dapat dalam waktu di sisa hari ini lagi. Siap buat menang? Siap untuk menang? Coblos gobol! 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 Jakarta menang! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari saya, baru kali ini pemilihan gubernur Jakarta berlangsung dengan damai, aman, nyaman, dan tertib. Alhamdulillah. Pertama, ketika saya Bang Dul memutuskan ketua timnya Cak Lontong supaya politiknya riang gembira. Yang kedua, baru kali ini pasangan yang didukung oleh seluruh elemen kekuatan Betawi. Baru kali ini yang namanya FBR dan Purkabi rukun. Dan baru kali ini yang namanya Ahoker dan Anak Abah rukun. Dan juga Pak Ahok menitipkan pesan supaya semuanya datang ke TPS tanggal 27 nanti. Jangan lupa pasangan nomor 3. Jangan lupa pasangan nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Tong, silakan Calon Tong. Oke, baik, untuk melengkapi sambutan dari Mas Prabowo dan juga Bang Dul, kita saksikan dulu video berikut ini. Saya mengenal Mas Pram lama sekali. Saya mengenal Bang Dul dari sejak masih kecil. Bapaknya teman saya. Mas Pram berapa kali menjabat menteri dan dia punya teman sama semua orang. Bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya partai ini. Dia berteman dengan semua partai-partai yang ada di Republik Indonesia ini. Harus lebih baik dari sekarang. Harus lebih berhasil dari sekarang. Dan itu hanya bisa kalau Mas Pram dan Bang Dul menjadi pemimpin di DKI ini. Insya Allah, ya Allah ya Tuhan,
berikan kemenangan kepada Mas Pram dan Bang Dul agar bisa membawa masyarakat DKI ini lebih menjadi makmur, sentosa, dan bahagia, terutama untuk kepentingan anak-anaknya, sekolah, kesehatannya, sehat, dan akhirnya dia menemukan kebahagiaan lahir dan batin. Selamat Mas Pram dan Bang Dul. Baiklah, dan selanjutnya mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Usman Sabta yang akan memberikan kata sambutan. Halo. Halo. Mas Pram Bang Dul. Jawabnya Mas Pram Bang Dul, menang. Oke? Mas Pram Bang Dul. Tangannya sekalian diangkat semuanya. Mas Pram Bang Dul. Sudah menang, Anda sudah tahu semua siapa yang Anda pilih. Tahu nggak? Saya sangat mengerti calon-calon ini. Yang baik itu hanya dua. Yang nomor satu, itu paling baik. Yang nomor dua, siapa nomor dua? Bang Dul, itu dua ya. Yang lain nggak ada. Yang lain sudah nggak ada. Agak berat, bukan nggak ada. Apalagi saya tahu kelakuan calon, salah satu calon ya. Jadi dari tiga itu salah satu calon yang juga pernah jadi gubernur. Saya tahu. Hati-hati. Coba kita sama-sama. Sok tahu bilang. Udah, terima kasih. Siapa yang akan dipilih? Coba sekarang yang terakhir nih. 3 angkat Pram Dul. Terima kasih. Oke, terima kasih yang luar biasa untuk Pak Ketua Umum DPW Hanura Pak Usman Sabta. Selamat juga atas kelahiran cucunya yang ke-13. Tepuk tangan dong buat Pak Usman Sabta. Tetap semangat. Pak Usman Sabta mohon izin. Ini cocokan pasangan yang cocok. Hanura itu artinya juga Haji Anum dan Rano. Jadi udah sama-sama Hanura juga. Amin ya Bang, amin. Oke, berikutnya kita sambut Ketua Tim Sukses kita, Mas Cak Lontong. Wah, udah Mas Cak Lontong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pram Bang Dul. Terima kasih. Bapak Usul yang saya hormati, Mas Pram Bang Dul yang saya hormati, dan seluruh jajaran pengurus Partai Hanura yang saya cintai. Suara kita, tenaga kita tumpahkan di sini. Tidak akan ada artinya kalau tanggal 27 November Bapak Ibu tidak datang ke TPS. Maka 27 November, ingat, itu setelah tanggal 26 November. Kalau besok ingat ini 26 November, berarti besoknya siap-siap datang ke TPS. Pilih nomor berapa? Nomor berapa? Tugas saya, seperti yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul, adalah membuat kampanye ini lebih bahagia, riang, gembira, dan ceria. Tidak ada lagi permusuhan dengan saudara-saudara kita, apalagi dengan keluarga. Tetapi yang terpenting bukan hanya kampanyenya yang bahagia, tapi setelah 27 November kita pilih nomor 3, maka seluruh warga Jakarta insya Allah akan bahagia. Itu bukan janji saya, itu adalah
adalah apa yang menjadi program Mas Pram dan Bang Dul. Makanya dengan sepenuh hati saya mengajak semuanya bahagia. 27 November berangkat ke TPS, semua harus bahagia. Dari rumah kita tertawa. Berangkat tertawa, ketemu petugas TPS kita sapa dengan tertawa. Kita masuk bawa surat suara, pilih nomor 3, mengucap bismillah, coblos 3. Alhamdulillah kita masukkan TPS, kita tertawa. Pamit ke petugas TPS, ke warga yang masih antri nyoblos, pulang kita sapa dengan tertawa. Sepanjang jalan TPS sampai rumah kita semua tertawa. Karena apa? Barang siapa tertawa sehari penuh tanpa berhenti, insya Allah akan dijauhkan dari pergaulan. Tertawa harus ada tempatnya. Kita milih harus bahagia. Pilih nomor 3 dengan bahagia, dan insya Allah sepanjang 5 tahun ke depan hidup kita menjadi lebih bahagia. Dan kita bisa tertawa semuanya karena bahagia. Mungkin cukup di sini dulu karena saya harus keliling teriak-teriak tempat lain juga. Dan saya berharap pesen Bapak Ibu, Mas, Mbak, semuanya pulang ke rumah nanti jangan lupa saudara, keluarga, kanan, kiri, tetangga kita ajak untuk bahagia bersama menyongsong 27 November bersama-sama. Kita pilih nomor berapa? Nomor berapa? Mas Pram Bang Dul. Menang, menang, menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih calon-calon dan seluruhnya. Selanjutnya akan ada sesi wawancara terlebih dahulu. Iya. Kita masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu. Wawancara terlebih dahulu. Oke, ada doorstop dulu. Oke, mohon tenang dulu, musik dulu. Iya, dari nol. Tahu nggak dari nol? Ya tadi. Cira. Lu tahu dia lebih dikenal dari orang yang terkenal. Kenapa? Mas Pram punya kriteria itu yang sudah diketahui oleh bangsa Indonesia. Satu. Kedua, telah turut mengatur bangsa ini dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Bang Dul ini sudah biasa dengan program-program daerah dan sudah pernah menjadi kepala daerah. Perkawinan dua ini adalah perkawinan yang luar biasa. Saya nggak usah komentar macam-macam. Rakyat DKI ini nggak bisa dikibulin lagi soal pemilu. Dia udah tahu, apalagi saya ini. Saya tinggal di DKI ini baru 70 tahun. Ya. Dan saya merasa orang DKI. Bapaknya ini kawan saya. Bapaknya Bang Dul. Mas Pram ini adik saya. Saya umurnya berapa dong kalau gitu? Saya mendukung rakyat dan rakyat itulah yang menentukan kemenangan, bukan saya, bukan pejabat-pejabat, bukan. Suara yang lain itu adalah suara Tuhan. Kenapa? Tuhan nggak boleh dibohongin dan Tuhan nggak bisa dibohongin. Betul, ya. Dan saya pikir kalau calon dari nomor 3 ini nggak usah diajarin deh. Dan rakyat nggak usah terlalu dipaksakan. Rakyat udah tahu kok, apalagi orang DKI. DKI ini masih sangat dibutuhkan. Jangan dipikir DKI ini akan mengalami kesulitan di masa datang karena ada IKN. Saya kan orang IKN, orang Kalimantan, ya kan? Tapi jangan salah, di DKI ini bermacam-macam suku ada di sini. Tidak hanya satu suku, terutama suku saya Kalimantan dan Padang. Itu 2 juta di sini. Nah, suku Minang 2 juta. Ya Kalimantan 500.000 adalah
Tapi sekarang ini sudah menjadi 20 juta. Total dari semuanya itu 20 juta pendukung yang ada di seluruh Kalimantan, seluruh Indonesia. Nah, paling nggak 500.000 ada. Artinya besar loh, 10.000. Apalagi 500.000 kan. Saudara, saya ingin doa masyarakat TKI bahwa mereka jangan dididik menjadi orang yang bodoh, tapi didiklah menjadi orang yang cerdas. Ambil semua kesimpulan, pilih nomor yang menurut hati nurani. Oke? Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Usman Sabta yang memang udah seperti abang saya sendiri. Beliau dari awal pertama kali memberikan dukungan ketika kami mendaftar tanggal 28 Agustus ke KPUD. Itu merupakan dorongan yang luar biasa, dan dari waktu ke waktu teman-teman di Hanura secara rajin juga ikut di dalam sosialisasi. Sehingga momentum hari ini, apa yang kita lihat, kita saksikan bersama, betul-betul menambah semangat saya dan Bang Dul. Karena waktu tinggal 3 hari lagi, kita mari jaga bersama supaya kampanye tetap berjalan dengan baik, dan yang paling penting di masa tenang jangan kemudian ada tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Kami akan tetap menjaga itu. Kami siapkan saksi di seluruh TPS, kami akan adakan, dan mudah-mudahan demokrasi di Jakarta ini merupakan role model bagi pilkada di seluruh Indonesia. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Musu dan seluruh jajaran Partai Hanura. Terima kasih. Ya, kan di foto kan kelihatan. Tanya aja sama Mas Anies kan. Antara 3 hari sama nomor 3 nggak beda-beda. Tapi kemudian banyak publik yang juga Tinggal aja ditunggu 1 hari, 2 hari. Bukan hanya kejutan, sesuatu hal yang ditunggu oleh banyak. Ya, makasih ya. Oke, terima kasih. Ya, mari. Iya. Ayo Bang Dul. Mantap. Salim Bang Dul dan Mas Pram. Mari. Ya, dan pastinya nanti juga masih banyak lagi. Masih ada berapa? Betul, masih ada lagi yang lain-lainnya ya. Masih ada KPK nanti. Iya. Dan langsung saja ini dia penampilan tarian budaya Betawi. Amin. Pak Gubernur.
Jadi kami dari Partai Hanura betul mendukung ya Mas Pram dan Bang Dul. Itu yang pertama. Karena perjuangan yang kita lakukan di dalam mempertahankan permasalahan-permasalahan yang ada di partai kami ini bisa berjalan lancar, dan kemudian kedua, kita tetap pada prinsip sesuai dengan partai kami adalah partai hati nurani rakyat. Jadi sesuai dengan hati nurani. Nah, kita melihat bahwa memang Mas Pram dengan Bang Dul ini dadakan, ya, dadakan. Nah, waktu itu Partai Hanura belum ada pilihan. Karena kita pahami bersama, memang saat pileg yang lalu Partai Hanura memang kurang beruntung, ya, dan memang suaranya masih di bawah standar. Tapi di sini dengan munculnya nama Mas Pram dan Bang Dul, langsung tidak ada pengaruh apa-apa. Kita melihat pertama dari aspek kebersamaan, ya, kebersamaan antara Mas Pram dengan Pak Oso. Mas Pram dengan Pak Oso itu sudah seperti saudara. Itu yang pertama, ya. Saya mengikuti di sini di rapat Partai Hanura. Saya juga sebagai wakil sekjen DPP Partai Hanura mengikuti perkembangan setelah ada penetapan dari KPUD DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Mas Pram dan Bang Dul adalah pasangan yang terdaftar resmi. Nah, di situ Pak Oso jadi mengumumkan kita. Nah, saya sebagai wakil sekjen tentunya sangat mendukung. Karena apa? Saya juga mengenal dengan Mas Pram. Mas Pram adalah sebagai pejabat negara yang bersih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Pram ini juga low profile. Ya, kita tahu sendiri bahwa beliau low profile di dalam pemerintahan. Tapi pekerjaannya beliau begitu luar biasa. Pekerjaan beliau luar biasa. Kenapa saya katakan ini? Karena saya ini adalah mantan komisioner Kompolnas. Saya komisioner Kompolnas, anggota Kompolnas periode 2016 dan 2020. Jadi saya sering ketemu beliau. Ketika akan berkoordinasi dengan presiden, beliau sangat familiar. Dan sebagai pejabat yang tidak memandang siapapun yang datang, dan beliau langsung terima. Ya, kami berenam waktu itu, ya, saya ingat persis ketika kami akan bersilaturahmi dengan presiden sebagai pimpinan kita yang bertanggung jawab atas kebijakan yang untuk Kompolnas ini, saya melalui beliau, dan beliau sangat baik di pemerintahan. Nah, kemudian kedua, beliau itu sebagai konseptor yang bagus, ya, dalam arti begini, beliau permasalahan untuk kepentingan apa, kemudian saran pendapat apa, perencanaannya bagaimana, finishingnya bagaimana, kemudian apa yang diminta itu sangat teliti sekali, ya. Inilah kapasitas seorang Mas Pram yang menurut saya sebagai wakil sekjen Partai Hanura yang kita dukung sesuai dengan B1 KBK kami adalah orang yang betul-betul termasuk pemikiran brilian, kemudian familiar, kemudian yang ketiga memiliki jiwa hati nurani yang baik, ya, termasuk untuk kepentingan rakyat tentunya. Kita harapkan seperti itu.
Kemudian yang terakhir terkait dengan Bang Dul, ya, Bang Dul, saya walaupun selama ini tidak pernah mengetahui beliau, tapi dengan pengalaman beliau pernah duduk di pemerintahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum, beliau pernah menjabat sebagai bupati, ya, kemudian gubernur. Itu sudah sangat luar biasa cocok, ya. Mantan menteri, mantan gubernur bergabung membawa kota pemerintahan dan termasuk kota yang betul-betul sangat kita banggakan di Indonesia ini, yaitu Jakarta. Nah, makanya dengan kepopuleran Mas Rano Karno, Bang Rano Karno, Bang Dul, ya, dengan filmnya, ya, saya waktu itu masih SMA, ya, SMA atau dulu juga waktu dia masih kecil, saya sudah letnan, ya, letnan kapten. Saya pernah nonton filmnya beliau dan beliau sangat disenangi oleh rakyat. Filmnya laku, ya, Sidul Anak Betawi, kita tahu sendiri kan. Nah, tentunya dengan pengalaman beliau yang segudang, bekas di hiburan, bekas di pemerintahan, kemudian kedua sekarang beliau akan berkiprah kepada NKRI tercinta ini. Marilah kita dukung, ya kan? Karena apa? Kita berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang artinya hanya janji-janji, tapi kenyataan nol. Saya yakin, ya, Mas Pram, Bang Dul sebagai suatu insan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada DKI Jakarta, dan saya yakin mereka akan dipilih oleh rakyat. Karena apa? Memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan, memiliki semua yang ada di dalam batinnya, termasuk sangat familiar dengan rakyat, dengan kami sebagai pejabat, terutama Mas Pram, ya, yang kita kenal dengan luar biasa, orangnya sangat soft, sangat lembut, dan sangat familiar. Saya yakin DKI Jakarta ini akan maju bawah kepemimpinan Mas Pram. Harapan ke depannya gitu. Ya, harapan saya pertama kepada rakyat, ya, kepada masyarakat, jangan ragu-ragu memilih dan mencoblos nomor 3 DKI Jakarta provinsi kita. KTP saya Jakarta Selatan. Tentunya saya akan mencoblos nomor 3. Itu yang pertama. Saya akan mengajak semuanya, ya. Saya pernah 2 kali jadi Kapolda, saya pernah di Kompolnas, saya pernah di Propam Polri, ya, sebagai Kepala Biro Profesi dan Pengamanan Polri, dan lain-lain. Banyak lagi, pernah jadi Kadit Serse, pernah jadi Kapolres, Kapolwil, lengkap, ya, Kapolda 2 kali. Ini bisa menilai ini bahwa Mas Pram dan Bang Dul adalah perkawinan yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan berhasil di dalam pemilihan nanti. Jangan ragu-ragu untuk memilih mereka berdua ini. Ya, itu aja, Bang. Siap, terima kasih banyak. Nama lengkap Pak Yoce Mending, nama lengkap Irjen Pol. Oh iya. Irjen Pol Yoce Mending. Irjen Pol Dr. Andes. Yoce Mending. Saya di Wakil Sekjen 1. Wakil Sekjen 1 DPP Partai Hanura.